kayak gitu. Terus bro, ini kan banyak orang tuh katanya harus do research ya. Maksudnya kalau corporate action, corporate secretary, terus ketemu sama emiten. Menurut lu retail tuh harus kayak gitu nggak? Seberapa penting kayak gitu sebenarnya? Jujur, lu kalau retail biasa, lu telepon emiten, mana mungkin dia mau ketemu lu? Oke. Iya kan? Ya. Jadi, terus lu kalau tanya gue gitu, even di level gue aja, gue bukan nggak pernah ketemu emiten. Mereka gini, gue nggak perlu ketemu mereka. Oke. Karena basically lu kalau ketemu emiten, misalkan lu ngobrol, misalkan lu punya emiten, Ya. terus gue tanya gimana bro emiten lu? Oh emiten gue bagus. Masih bilang bagus. Nggak mungkin dong lu datang ketemu emiten, oh ini jelek gini. Oke. Terus emiten misalkan, jangankan emiten, lu ketemu pengusaha deh, ngomongin projections. Ya. Dia pasti bilang laba mereka dia tahun depan tumbuh nggak? Tumbuh. Ada nggak pertanyaan pengusaha yang lu temu, dia bilang tahun depan kayak gue turun nih? Nggak ada. Nggak ada. Semua pasti bilang saya akan tumbuh sekian. Biar barangnya kejual. Iya, terus buat apa gue ketemu? Oke. Gue pikir pakai logik aja. Kalau misalkan contoh lu ketemu emiten komoditas, Ya. terus lu tau komoditas lagi overheat, lu tahu dia lagi, kalau kita ngomongin cycle dia lagi top of the cycle-nya. Ya. Terus lu predik nih kalau ada hawkish komoditas price akan turun. Ya. Terus lu ketemu dia bilang, "Oh, kita tahun depan akan tumbuh." Tumbuh dari mana? Lu naik gitu. Ya. Lu bisa revenue lu misalkan tumbuh dari mana? Karena gini loh, perusahaan tuh simple. Revenue contoh perusahaan batubara. Ya. Itu adalah dari volume, Ya. lu bisa jual berapa, sama average selling price, lu bisa jual harga berapa. Oke. That's it, selesai. Ya. Jadi kalau dia bilang, oke, angka kita akan naik, berarti kan lu cuma mikir dua. Pertama volume, emang tambang lu ada produksi lebih. Ya. Kalau nggak ada, price akan stabil. Tapi lu ngeliat in Udah top history, nih. udah top. Ya. Karena every hawkish komoditasnya pasti hancur. Ya. Lu pakai logik aja gitu loh. Oke. Karena kalau ketemu emiten pasti dia ngomong, bagus, pasti Bagus. bertumbuh. Ya. Tapi di logika lu, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nah, lu sebagai investor terus punya namanya independent thinking. Oke. Jadi lu harus bisa berpikir secara independen. Jangan cuma dengerin kata orang, kata analis, kata emiten. Karena semua orang tuh gue percaya punya namanya preconception bias. Dalam artian, semua orang ketika ngeluarin research, dia akan ngeluarin tergantung sama kebutuhan. Oke. Tergantung kebutuhan. Karena masing-masing orang punya kepentingan. Oke. Contoh, lu fund managers. Ya. Ya. Let's say nama lu Bikini Bottom Funds Oke. gitu ya. Oke. Boleh. Lu punya fund 2T, lu pengen beli banks. Ya. Kalau lu pengen beli banks di satu negara, contoh South Africa, lu akan kasih keluar berita bagus apa berita jelek? Bagus dong. Kalau gue kasih berita jelek, Oh, biar murah. biar murah, Oke. hancurin sekalian, Oke. iya kan? Gue hancurinnya dulu marketnya. Ya. Ketika udah hancur, baru gue kolekin banksnya. Karena market itu kan bergerak karena fundamental dan liquidity. Oke. Liquidity ini digerakkan oleh sentimen. Contoh, MSCI crash kemarin. Yang kemarin. Kan sebenarnya pertanyaan kita simple. Ini turun karena fundamental satu marketnya hancur, Ya. atau karena sentimennya jelek. Sentimen itu. Sentimennya jelek. Berarti ketika sentimennya jelek, lu membeli saham yang fundamentalnya bagus dan ini tidak terefek dengan MSCI crash, berarti somehow akan rebound nggak? Benar. Nah, kayak gitu loh Ya. mikirnya. Oke. Oke. Terus dari awal lu investasi sampai sekarang, apa yang lu lihat di dalam diri lu sekarang sama yang dulu gitu? Perubahan thinking yang gimana? Pattern recognition sekali ya kalau sekarang ya. Jadi karena gini, lu ketika sudah menganalisa suatu hal beribuan kali, dan gue di market udah cukup lama, Ya. basically market itu benar-benar cycle yang keep repeating doang. Ngulang ya. Ngulang, benar-benar ngulang. Oke. Behavior marketnya juga sama. In every crisis, in every crash, behavior marketnya sama persis. Dan yang gue lihat sebenarnya basically ketika ada crash dalam gitu ya, eventually akan rebound sebenarnya. Iya. Eventually akan, gue nggak pernah lihat ada crash yang tidak pernah rebound. Itu dari Covid juga rebound juga ya. Gue Covid crash 2020 itu IHSG dari 6.400 sampai 3.900. Oke. Eventually rebound juga. Ya. MSCI crash kemarin, eventually rebound juga. Rebound juga. Asal lu beli saham yang tepat. Oke. Kalau lu beli saham yang memang overvalue di timing yang salah, misalkan dia saham udah naik 1000%, Oke. lu beli dia pas udah naik 1000%, yang lain multi bagger lu beli di pucuk, ya kan? Waduh. Yang lain multi bagger untung, lu multi bagger lossnya gitu kan? Nah lu kalau kayak gitu berarti metodenya salah, Oke. caranya salah, kayak gitu. Oke, ini kan juga banyak yang mungkin influencer saham sekarang ya. Hmm. Gimana caranya kita bisa tahu ini influencer beneran oke apa enggak? Punya portofolio atau enggak? Sebenarnya at the end jawabannya cuma itu. Punya portofolio atau enggak? Punya portofolio atau enggak? Dan sebenarnya kalau gue juga nggak mau bagus-bagusin diri gue. Oke. Jangan percaya gue juga. Lu kalau nggak suka gue juga nggak usah suka gue gitu.
Tapi yang pertama lo harus lihat track recordnya. Oke. Dia ini orang udah berapa lama di capital market, Ya. sudah berapa lama mengedukasi, dia pernah pom-pom atau enggak, itu penting ya kan. Oke. Karena kalau lu misalkan ikut orang yang sering pom-pom, dia bilang beli ya, ternyata dia jual, lu jadi exit liquidity. Benar. Berarti kan ibaratkan lu lagi disembelih sama dia. Ya. Menurut gua itu bukan cara yang tepat. Maksudnya gue percaya with great power comes great responsibility. Oke. Jadi sebenarnya dengan power yang tinggi, lu punya tanggung jawab yang tinggi juga. Ya kan? Berarti lu gak bisa menggunakan power lu dengan sembarangan. Ya. Menurut gue yang pertama adalah orang tidak power abuse. Dia tidak menggunakan powernya dengan sembarangan. Oke. Justru powernya dipakai untuk melayani. Ya. Power is to serve. Yang kedua, menurut gue setelah track record, credibility yang tadi gue bilang, dia punya portofolio nggak? Dia beneran Masuk. punya skin in the game nggak? Ya. Memang gede nggak size-nya kayak gitu. Oke. Jadi credibility itu penting. Ya. Dan yang ketiga, apa ya? Ya dia rutin mengedukasi atau enggak sih? Karena jujur gue juga nggak tahu sebenarnya influencer sekarang siapa aja. Cuma kalaupun gue ketemu, gue selalu bilang tugas kita tuh sama-sama satu visinya. Kita pengen ngemajuin adoption investment di Indonesia. Ya. Jadi harus dilakukan sebenarnya adalah edukasinya. Mengedukasilah walaupun kadang nggak rame. Oke. Karena kayak gue misalkan market sepi, market rame, tetap edukasi aja. Ada yang nonton, gak ada yang nonton, tetap edukasi aja. Oke. Karena somehow gue percaya great work itu nggak dilihat orang sebenarnya. Oke. Jadi eventually orang akan nonton lo anyway. Jadi menurut gue nggak perlu cari-cari drama kontroversi gitu. Menurut gue nggak perlu lah.